Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Mangina tidak putar dalam promosi kesehatan mulut. Video ini hanya untuk mereka yang peduli dengan kesehatan mulut. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sering menjadi pertanyaan pasien, yaitu berapa lama tambalan gigi bisa bertahan dengan baik di dalam rongga mulut. Ini adalah yang sehari-hari ditanyakan oleh pasien ketika mereka akan menambal gigi. Mereka akan memastikan dulu, nanti kalau saya tambal bisa bertahan berapa lama? Jawabannya adalah bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun, tergantung banyak hal, beberapa hal. Tapi kita akan menggarisbawahi saja beberapa hal di sini. Tambalan saya sudah 20 tahun bagus-bagus saja. Tambalan saya setelah 30 tahun bagus-bagus saja. Kenapa bisa seperti itu? Dari pengalaman saya, beberapa pasien saya sudah ada yang saya tambal 20 tahun baik-baik saja, sampai sekarang baik-baik saja. Itu kenapa bisa terjadi? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemirsa dimanapun berada. Bagaimana supaya tambalan saya bisa bertahan sampai 20-30 tahun. Yang paling penting pertama itu adalah bahwa penambalannya harus benar, yaitu gigi ditambal harus dengan sangat bersih, tidak ada karies yang tersisa. Karena kalau ada gigi yang masih tersisa di bawah tambalan, dia akan busuk kembali. Saya sebagai seorang dokter gigi akan memastikan gigi itu bersih betul, baru saya lakukan penambalan. Karena saya menganggap bahwa gigi yang saya tambal itu adalah gigi saya sendiri, walaupun itu adalah gigi pasien, tapi saya harus berpikir bahwa yang saya tambal ini adalah gigi saya, sehingga saya harus memastikan itu bersih, aman, baru saya tambal. Untuk sampai ke sana saya biasanya harus menggunakan loop atau kacamata pembesar seperti ini, dan ini adalah loop yang digunakan oleh dokter gigi dengan pembesaran 6 kali dari normal. Jadi saya bisa melihat dengan betul bahwa yang saya bur, yang saya preparasi giginya sudah bersih betul, sudah bagus, baru saya lakukan penambalan. Jadi saya ulangi tadi, bagaimana supaya bisa bertahan lama? Yang pertama, harus ditambal dengan cara yang benar atau dengan karies yang sudah bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, menambal gigi juga harus dengan mengembalikan ke bentuk anatomi atau bentuk awal dari gigi itu. Jadi tidak asal ditambal saja, tetapi harus dikembalikan ke bentuk gigi yang normal. Gigi itu ada lekukan-lekukannya, ada tonjolannya, tidak rata saja, supaya terjadi pembersihan sendiri atau self cleansing. Kalau anatominya sudah kembali kepada normal, tidak boleh ada tambalan yang menggantung, sehingga sewaktu dibersihkan dan menyikatnya juga mudah, dan begitu dimasukkan benang gigi bisa dengan mudah membersihkan, terutama di celah-celah gigi. Jadi saya kalau begitu menambal di celah, saya harus pastikan bahwa benang harus bisa masuk, tidak bisa ditempel saja gigi satu dengan yang lainnya dirapatkan, itu tidak bisa dibersihkan, harus bisa masuk dengan benang. Yang selanjutnya adalah mencari tahu kenapa sebelumnya sampai berlubang. Jadi kalau gigi berlubang tanpa kita cari tahu penyebabnya, kenapa harus langsung kita tambal saja, hampir pasti dia akan berlubang lagi. Nanti dia akan berlubang dari bawah tambalan yang kita kerjakan sebelumnya. Kalau begitu, saya akan tanya kepada pasiennya, ini berlubang dari celahnya, di sini sering terselip makanan. Iya. Terus saya tanya, dibersihkan dengan apa? Dengan tusuk gigi. Saya pikir itu adalah perilaku yang tidak baik, tidak bagus untuk membersihkan gigi, tapi gunakanlah benang gigi atau dental floss. Memang di Indonesia banyak orang menggunakan tusuk gigi, tetapi itu tidak bisa, tidak lentur karena dia kaku.
sehingga makanan-makanan di celahnya tidak akan bisa dengan bagus. Tapi gunakanlah benang gigi. Paling banyak gigi berlubang itu adalah dari celah, terutama di geraham pertama atau geraham kecil, karena di situ adalah pusat pengunyahan. Di situ sering makanan terselip, terutama kalau Anda memakan daging sapi yang berserat akan masuk di situ. Dan kalau itu sudah berlubang, ditambal tanpa memperbaiki kebiasaan membersihkannya, tidak menggunakan benang gigi, dia akan busuk kembali. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana supaya bertahan lama? Cari tahu penyebabnya. Kalau itu karena kesalahan tidak menggunakan benang gigi, kalau begitu ditambal, harus pastikan Anda menggunakan benang gigi. Benang giginya harus bisa masuk, tidak tersangkut di dalam, tapi harus bisa masuk dengan mudah untuk membersihkannya. Yang selanjutnya, bagaimana supaya bisa bertahan lama? Caranya adalah lakukan teknik menyikat gigi yang benar. Tekniknya saya selalu mengajarkan dengan metode BAS, dengan durasi selama 120 detik atau 2 menit minimal. Malam sebelum tidur, pagi saya sudah sarapan. Kalau hal-hal yang di atas itu sudah dikerjakan dengan sangat baik, dengan penambalan yang bagus, menyikat gigi yang betul, menggunakan benang gigi, saya yakin usia tambalan yang dikerjakan kepada gigi Anda bisa bertahan puluhan tahun. Dan setiap tahunnya diperiksa, dipastikan bahwa tidak ada terjadi di sana penumpukan sisa makanan yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Harus dipahami bahwa gigi berlubang itu butuh waktu 1-2 tahun, dan biasanya 2 tahun. Kalau Anda memastikan mengontrolnya 1-2 tahun itu diperiksa, dia tidak akan berlubang. Tetapi banyak orang begitu ditambal, dia pikir 1 kali itu langsung selamanya. Tidak seperti itu. Harus dilakukan pemeriksaan rutin supaya tambalan yang tadi terpelihara. Jadi kembali kepada pemeliharaan. Saya pikir begitu video kita pada hari ini. Tambalan Anda bisa bertahan sangat lama jikalau Anda merawatnya dengan baik. Sekian dan sampai jumpa.